BN 13 ayat 1 atau buku NB 13 ayat 1. Iya, enak kan? Nyanyikan bahasa Indonesia ya. Bukankah harus ku puji nama Tuhan Allahku, seharusnya ku syukuri kebaikannya padaku. Betapa murah hatinya mengampuni hambanya, dan angkatku dituntungnya serta umatnya semua. Kasih dan anugerahnya yang tiada taranya. Mari kita bersatu berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berkumpul mempelajari firman Tuhan yang akan kami beritakan dalam persekutuan Minggu Reminiscere pada awal Maret minggu depan. Tuhan tolong kami sehingga kami mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Marilah kita membaca Alkitab yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kita akan membaca secara bergantian. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, demikian kita bergantian. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau lakukan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan?" Yesus jawab, "Dapatkah ia masuk kembali ke dalam kaki ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin mengirim perjalanan roh, dan membawa dunia, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya setiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.
Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya waktu berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggalkan orang di dalam perut, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sambut pembahasan kita. Pembahasan kita ini lebih bersifat teologis daripada praktis, karena ini bersifat kajian kristosentris. Jadi saya berharap kita masing-masing mengerti, lalu kita memahami apa maksudnya dalam aplikasi kehidupan kita. Kasih Allah besar akan dunia ini. Kita lihat dulu sebuah pendahuluan. Disadari atau tidak, kehidupan manusia sebenarnya berhadapan dengan dua dimensi kehidupan. Pertama adalah dimensi kehidupan yang tampak, yang terlihat, dan yang dapat dikendalikan. Itulah kita sekarang. Ada kursi yang nampak, ada tubuh yang nampak, mata yang nampak, begitu ya, dan bisa kita kendalikan. Kemudian dimensi kedua adalah dimensi kehidupan yang tidak nampak, tidak terlihat, tidak dapat dikendalikan, tapi dapat dirasakan. Contohnya berkah, ya kan? Kemudian perasaan, kemudian hati nurani, dan lain sebagainya. Itu tidak dapat itu dilihat, tapi dapat kita rasakan. Kira-kira begitulah Yesus menjelaskannya kepada orang Farisi bernama Nikodemus. Dia disebut tadi anggota Mahkamah Agama Yahudi, yang juga disebut dengan kelompok Sanhedrin. Dengan demikian kesimpulan awal kita adalah bahwa Nikodemus itu seorang terpandang, seorang terhormat, seorang terpelajar, dan dia adalah seorang guru besar. Kalau sekarang guru besar itu berarti profesor, berarti dia pengajar, karena dia berasal dari kelompok Sanhedrin. Nah, Bapak Ibu, meskipun demikian, ternyata ia hanya memahami dimensi kehidupan yang tampak dengan kasat mata. Untunglah kepadanya diberikan hati yang mau belajar untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Diam-diam Nikodemus mengikuti perjalanan kisah Yesus, termasuk berita tentang ragam mujizat yang diperbuatnya. Dia menundukkan keilmuannya di bawah kuasa kerajaan Allah, sehingga ia kini memiliki prinsip bahwa tak mungkin seseorang yang tidak berasal dari Allah mampu melakukan hal yang supranatural. Bapak Ibu, yang perlu digarisbawahi adalah dia menundukkan keilmuannya di bawah kuasa kerajaan Allah. Untuk itulah Yesus segera menjawab dan merespon, seorang yang tidak dilahirkan kembali takkan mungkin bisa melihat dimensi kehidupan dari kerajaan Allah. Menarik Bapak Ibu, soalnya tidak kepada semua orang Farisi Yesus berkata demikian, dan tidak semua pula orang Farisi mampu atau mau bertanya demikian. Nah, kesimpulan awal kita, ya bisa saja orang ini adalah pilihan, terpilih. Nah, bahasa terpilih masuk menekan ini, karena anugerah Tuhan, dia memilih siapa yang dikehendakinya. Kan nggak semua orang Farisi mau kan mengikuti Yesus kan? Alias Nikodemus pada teks kita ini mau mengikut perjalanan Yesus. Meski begitu, secara prinsip Yesus tetap menekankan bahwa semua orang Farisi itu sama. Semua manusia adalah sama, tapi akan menjadi beda apabila mereka mengetahui dimensi kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, manusia kita hanya akan berbeda ketika kita mengetahui dimensi kerajaan Allah.
Jadi kalau kita masih hidup berkecimpung pada dimensi apa yang nampak dan kelihatan, sarupa kita sulit doakan naliban. Dan itu hanya akan bisa diperoleh jika ia dilahirkan kembali. Nah, dalam teks kita, Nikodemus sudah punya modal untuk itu. Apa modalnya? Dia mengikut perjalanan Yesus. Itu adalah modal. Mari kita lihat dulu penjelasannya. Sebelumnya mari kita tahu dulu nama minggu kita adalah Reminiscere. Ini adalah minggu kedua Prapaskah. Berasal dari Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Berarti berita tentang anugerah keselamatan, kasih karunia Allah di dalam Kristus sudah ada sejak purbakala. Jadi melalui minggu Reminiscere kita diminta untuk mengingat betapa besar kasih rahmat Tuhan atas hidup kita. Apakah kasih rahmat yang dimaksud? Mari kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 3. Ingatlah akan siapa dirimu. Ini bukanlah soal siapa dirimu sekarang atau apa jabatan yang engkau emban saat ini. Nikodemus punya jabatan, ia punya kehormatan, dan ia punya ruang untuk mendapatkan kemuliaannya. Tapi ia sadar bahwa ia sedang berada pada dimensi kehidupan yang nyata, yang kelihatan. Ada dimensi lain yang ia tidak punya, tapi dia melihat ada pribadi lain yang memilikinya. Dia hanya punya ilmu, Bapak Ibu, tapi dia nggak punya pribadi itu. Tapi dia lihat ada orang yang punya. Siapa namanya? Yesus. Bahkan Nikodemus terus mengikuti perkembangan perjalanan Tuhan Yesus. Bagi Nikodemus, memiliki pengetahuan teologi yang tinggi tidak menjamin memperoleh dimensi hidup lain yang jauh lebih utama, yakni pengenalan akan Tuhan dan karyanya. Kenapa? Karena banyak yang demikian, punya jabatan, punya pendidikan, punya kuasa, punya panggung, tapi tak punya dimensi di mana ia akan bertemu dengan Tuhan dan bersekutu dengannya. Nah, ini menarik Bapak Ibu, juga sebuah kritikan kepada kita para pelayan Tuhan di gereja. Kita punya titel, ya, titelnya ada pendeta, ada sintua, ada forhanger, ada di Belfro evangelis. Kemudian kita punya jabatan, ya, ada pimpinan resort, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota majelis, ada badan pemeriksa keuangan. Kemudian kita punya sisi kehormatan, kita melayani punya jubah, ya kan? Pendeta punya jubah hitam. Kemudian sintua punya jubah putih. Tapi saya mau katakan, semua yang ada pada kita itu tidak bisa menjamin kamu punya dimensi kerajaan Allah atau tidak. Nah, tidak bisa menjamin. Seberapa banyak orang yang giat terlihat melayani di gereja punya pengalaman. Aina julu sohonor doinna batuduhun pelayanan nana. Dan luar biasa, tapi belum tentu dia punya dimensi bertemu dengan Tuhan melalui persekutuan yang intim dengan pribadi. Itu loh yang mau ditunjukkan oleh Nikodemus. Dia punya itu semua, tapi dia merasa dia tidak punya dimensi itu, pertemuan langsung dengan Tuhan. Dia punya ilmu, tapi dimensi untuk bersekutu dengan Tuhan dia tidak punya. Nah, Nikodemus kini mengingat siapa dia sebenarnya. Dia hanyalah orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Mungkin dapat kita sebut seorang dosen atau guru besar. Dia mendapatkan ilmu dari dosennya, dari gurunya, dari profesornya. Lalu dia diangkat menjadi dosen, ilmu yang sama diajarkan kepada yang lain. Sekarang sudah ada metodologi penelitian kualitatif, kemudian dia mengadakan penelitian, kemudian di-share melalui jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Tapi belum tentu dia punya dimensi pertemuan dengan Tuhan itu tadi. Mungkin dia pintar malu dari mana? Alibeng tentu itu dari bapak. Atas soni bahasa bapak. Dia melihat akses itu ada pada diri Yesus. Tidak mungkin dia tidak berasal dari Allah, sebab apa yang diperbuatnya
Semuanya menunjukkan kuasa Allah yang ia pelajari dan yang dia ajarkan kepada orang lain. Dia hanya mengajarkan kepada orang lain bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang historis, memberikan keselamatan kepada umatnya, menyelamatkan bangsa Israel di padang gurun 40 tahun lamanya, kemudian memberikan mereka tiang api pada waktu malam, memberikan tiang awan pada waktu siang, memberikan mereka makan roti manna, kemudian mereka bersungut-sungut, mereka ingin makan daging, kemudian Tuhan menjatuhkan daging dari langit, ya kan? Dan masih banyak lagi. Itu diajarkan secara historis mungkin. Tapi dia nggak punya pengalaman itu gitu loh. Nah, teks ini harusnya menyadarkan kita bahwa pengenalan akan Allah jauh lebih tinggi dari sekedar memiliki pengetahuan yang tinggi. Bersekutu dengan Allah jauh lebih mulia dari memiliki pengalaman hidup yang banyak. Aku dosa nih, ya udah 30 tahun aku gibi bulu hurian. Atau 20 tahun lalu pat diteresotin. Tapi sangat disayangkan selama 30 tahun itu dia hanya punya jiwa mengkritisi tapi tak mampu mengkritisi diri sendiri apakah layak di hadapan Tuhan atau enggak. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa lanjutkan lagi. Bersekutu dengan Allah jauh lebih mulia dari pengalaman hidup yang membuatnya terhormat. Kita diingatkan bahwa sehebat apapun kita, jika kita tidak seperti Nikodemus mau merendahkan hati dan mengakui kebesaran Kristus di hidup kita, maka kita tidak layak mengenal dan memahami kerajaan Allah. Itu dulu yang pertama. Kemudian mari kita lihat yang kedua. Tadi ingat akan siapa dirimu. Jadi ini bukan tentang jabatan yang kita punya sekarang ya Bapak Ibu. Bukan. Kemudian yang kedua, ingatlah akan siapa penciptamu. Ayat 4 sampai ayat 10. Nikodemus merasa bahwa ada dimensi lain yang jauh lebih dahsyat dari kehidupan yang sedang tampak, yang sedang dijalaninya saat itu. Dia rindu bisa mengenal Yesus secara pribadi. Itulah yang mendorong dia tidak hanya sekedar mengamati mujizat yang dilakukan Yesus, tapi Nikodemus berupaya mendekati Yesus dan mengenalnya secara dekat. Tanpa batasan waktu, tanpa sekat siang atau malam. Teks ini mengatakan pada malam hari bahkan ia datang menjumpai Yesus. Nah, ada pertanyaan, kenapa harus malam? Ia datang. Ya, bisa saja untuk menghindari ejekan para Farisi lain, yang bisa saja ia terima karena ia meminta petunjuk kepada Yesus. Karena bukankah semua orang Farisi adalah sama? Ya mungkin dia menjaga rohani Farisi na asingi kan? Anu gede dicakia atau rohana. Jadi dipakai dia waktu malam hari untuk bertemu dengan Yesus. Ya, untuk itulah Nikodemus memberanikan diri untuk tampil beda Bapak Ibu. Jika Farisi lain tak ada waktu untuk mengenal Yesus selain daripada menghujatnya, batuan ini untunglah itu. Berarti ada peluang bagi Farisi yang satu ini untuk belajar dimensi kedua, yakni kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Poinnya adalah bukan hanya sekedar bertanya lalu mendapatkan jawaban, dangi poinnya. Tapi berbicara kepada sang pemilik kerajaan Allah, itulah poinnya. Jadi dalam kehidupan kita diingatkan, poin dalam kehidupan kita bukan terletak pada pergumulan kita yang dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan kita, bukan. Poinnya adalah kita berbicara kepada Tuhan sang pengendali hidup. Itu poinnya. Begitulah kira-kira kita diingatkan melalui teks ini, bahwa pengenalan kita akan Tuhan tidak hanya sebatas pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi memiliki titik komunikasi kepada Tuhan Yesus. Karena itulah kita diingatkan untuk mengingat siapa pencipta kita, supaya kita sadar bahwa kita adalah ciptaan yang memiliki tujuan. Sama seperti Nikodemus yang tidak tercipta begitu saja, tapi lewat perjumpaannya dengan Kristus, Allah bermaksud ingin supaya ia dilahirkan kembali. Maka jika kita ingin mengingat siapa Tuhan kita, maka kita harus dilahirkan kembali
seperti pesan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Yang ketiga kita lihat dulu, belajarlah memahami keselamatan, ayat 6-15. Rupa-rupanya Nikodemus masih mewakili para Farisi dalam ketidaktahuannya tentang apa misi Kristus melakukan semua pekerjaan-pekerjaannya. Yesus menjawab, tak ada seorang pun yang dapat melihat atau mengetahui misi kerajaan Allah dalam dirinya jika orang itu tidak dilahirkan kembali. Tapi lihatlah respon Nikodemus yang nampak polos, menganggap kelahiran itu seperti orang yang sudah lahir, dimasukkan kembali ke dalam rahim ibunya, lalu dilahirkan kembali. Memang begitulah sistem dimensi dunia ini mengartikannya. Nah, lagi-lagi Nikodemus terjebak dalam dimensi yang kelihatan. Kan? Bohado au, ngemetua semua bohado carana ipa masuk museum, tubur tian ni dainang. Baru saya itu buhona. Lagi-lagi dia terjebak dalam kehidupan dimensi pertama itu. Nah, Bapak Ibu, Yesus hendak berkata, memang begitulah sistem dimensi dunia ini mengartikannya. Tapi Yesus hendak berkata bahwa untuk memahami misi kerajaan Allah, manusia harus merendahkan hatinya untuk belajar memahami keselamatan dari Allah. Itu harus pelan-pelan. Merendahkan hati, belajar memahami keselamatan dari Allah. Bahwa keselamatan itu bukanlah hasil capaian manusia dengan segala kerja kerasnya, baik dengan cara mematuhi hukum, mematuhi aturan, mematuhi sistem keagamaan. Tapi keselamatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan semata kepada orang yang dengan rendah hati mau belajar memahami keselamatan. Nah, Tuhan itu di pehutihu sedikuri musot kan? Di pehutihu ada kerendahan hatinya, mau mengikuti jejak Kristus itu kan. Kemudian ada peluang bagi dia. Molo daun do, nah, saru kalau di mana semua kalah parisen asing, tidak ada kesempatan untuk mengenal Yesus. Bagaimana memahami keselamatan yang dari Allah? Yesus berkata kepada Nikodemus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Lagi Yesus berkata, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia itu akan ditinggikan. Tapi apa maksudnya perkataan Kristus itu? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa hanya Yesus yang datang dari surga untuk tujuan penyelamatan. Itulah patan nihatan nama dok, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dalam bahasa Yunani ada disebut istilah ego eimi. Ego eimi dalam perjanjian lama. Waktu itu Musa bilang, kalau bangsa Israel bertanya, siapakah namamu? Lalu Tuhan bilang, jawablah, aku adalah yang adalah aku. Yang dalam bahasa Yunani disebut dengan ego eimi. Ego eimi itu aku adalah aku. Sebenarnya Yesus mengatakan ego eimi, hanya aku yang datang dari surga, dan hanya akulah yang melihat seperti apa kerajaan surga, dan hanya aku yang tahu bagaimana cara untuk ke sana. Itu yang pertama yang mau Yesus katakan. Lalu seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Yang kedua, Allah menyelamatkan manusia hanya dengan cara Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Kita tahu dalam perjanjian lama bagaimana bangsa Israel kena hukumkan pada waktu itu. Tapi Musa membuat ular tembaga kan. Kemudian diangkat ke atas. Barang siapa yang melihat menatap ke ular itu, maka dia disembuhkan. Sama. Jadi dengan cara yang sama, Musa meninggikan ular di atas tongkat itu. Seperti itulah anak manusia ditinggikan.
Barang siapa yang menatap kepada anak manusia yang ditinggikan, dia beroleh kesembuhan, dia beroleh keselamatan. Itu yang mau dimaksudkan. Nah, berarti pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu, bahwa misi Allah sejak dalam perjanjian lama sampai kepada Kristus tidak pernah berubah. Misinya adalah menyelamatkan dan menyembuhkan, gak pernah berubah. Bahkan sampai detik ini misi Allah tidak pernah berubah, supaya manusia disuarakan memandang kepada salib Yesus, supaya manusia beroleh keselamatan. Jadi jelaslah Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada Nikodemus, bukan karena ketaatanmu kepada hukum yang kau ajarkan atau yang kau anut, bukan karena ketaatanmu kepada agama yang sedang kau yakini, tapi karena Yesus memang harus ditinggikan di atas kayu salib. Ini adalah sistem dimensi kedua, di mana Tuhan punya aturan bagaimana Ia menyatakan keselamatan, yaitu dengan cara Yesus harus ditinggikan di atas kayu salib. Jadi itu berasal dari Allah Bapak Ibu. Jadi Yesus ingin bilang kepada Nikodemus, sono dia pe hauduhmu ketaatanmu kepada hukum yang kau anut itu. Tetap rancangan Tuhan yang harus terjadi. Yesus harus ditinggikan. Dan barang siapa yang menatap kepada Yesus, dia beroleh keselamatan. Coba lihat Bapak Ibu, seberapa banyak orang sekarang yang mencoba berjuang, mencoba berusaha mengejar pahala, mudah-mudahan pahala yang banyak, memberikannya poin yang banyak untuk masuk surga. Tapi teks ini hendak berkata, bukan itu. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau ada satu orang yang bertobat, malaikat di surga bersuka cita. Kenapa? Tuhan gak mau melihat pelanggaran-pelanggarannya lagi. Yang dia lihat adalah dia bertobat. Dia mau memandang kepada salib Kristus. Tapi lihatlah cara kerja dunia sekarang kan. Sudah dijelma mengeluh pahala kan. Jadi di luar kekristenan Bapak Ibu, orang berbuat baik supaya masuk surga, ya kan? Tapi dalam kekristenan, karena kita sudah masuk surga, maka kita wajib berbuat baik. Itulah perbedaannya. Baik, mari kita lihat kesimpulannya. Sebenarnya ini sangat panjang ini ya Bapak Ibu. Masih banyak tulisan-tulisan lain yang mungkin bisa kita jadikan referensi. Kesimpulannya, kasih Allah besar akan dunia ini. Apa yang kita dapatkan dalam perikop ini? Bahwa hidup mengenal Tuhan bukan tentang hidup yang berubah, tapi perubahan hidup akan didapatkan dari pengenalan akan Tuhan. Bukan dengan usaha manusia sekuat tenaganya dan dengan segala caranya, tapi dengan proses kelahiran yang baru. Orang yang lahir baru adalah orang yang datang dari atas, dari surga, sama seperti Yesus yang datang dari surga. Demikianlah orang akan mengalami kelahiran kembali. Ia dilahirkan dari atas dan bukan dari cara dan usahanya sendiri. Itulah kata Yesus nama dok. Yang dari dunia adalah yang lahir dari dunia, tapi yang dari atas adalah yang lahir dari atas. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sekuat apapun orang berusaha untuk berubah, jika ia tidak dilahirkan dari atas, maka ia tidak akan pernah mengalami perubahan di hidup. Tak bisa. Tersongonah ini berjanji mulai menggunakan orang mari sampai awal. Lah bohong menggunakan pun. Itu akan terus kalau memang keinginan kita itu tidak murni datang dari atas. Kini lahir baru kita maknailah dengan istilah transformasi rohani. Apa itu transformasi rohani? Mau meninggalkan segala kehidupan lama. Setelah ditinggalkan itu, datanglah dia memandang kepada salib Yesus untuk memohon pengampunan dosa. Tinggalkan sifat lama dan beranilah mencari kebenaran. Jangan cuma mencari kebenaran, tapi terima kebenaran itu.
Sama seperti Nikodemus, dia mencari kebenaran dan bukan hanya mencari, tapi dia menerima kebenaran itu. Sekalipun itu cukup menakutkan karena mengandung konsekuensi kan bagi Nikodemus, seorang Farisi kan. Nomor terfoto kan pasti liliun dari mana? Atau kona, bunuhna. Atasilah egosentris atau kebutuhan ingin diakui dengan mengundang Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran, tubuh dan jiwa serta hidup kita. Memang Bapak Ibu, penyakit yang paling sulit dibasmi dari diri kita manusia adalah egosentris. Iko nau, iko pikiraku, iko nerahakon, iko nau dan itu ini. Tapi biasanya orang-orang yang masih suka begini adalah orang yang belum mengundang Roh Kudus mendiami hidupnya. Dengan demikian, kalau kita sudah mengundang Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita, tubuh dan jiwa serta hidup kita, maka Roh itu sendiri akan menuntun hidup kita untuk memuliakan Kristus. Inilah penjelasan dari nas epistel di dalam kitab Yeremia pasal 31. Aku akan mengadakan perjanjian yang baru, ya kan? Rohku akan kutaruh ke dalam hatinya, sehingga tidak ada yang perlu lagi saling menasihati, karena Roh Kudus tinggal di dalam pribadi manusia itu sendiri, dan Roh Kudus menuntun masing-masing pribadi itu mengerjakan kehendak Allah. Itulah penjelasan daripada nats epistel itu. Bapak Ibu dan Saudara, begitulah seharusnya kita merespons kasih Allah yang besar akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah yang menjadi puncak pemberitaan dari nats ini, yakni Yohanes 3 ayat 16. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Maka itulah yang disebut dengan agape, kasih yang berkorban. Tuhan yang mengorbankan itu bagi kita. Maka kita diingatkan supaya kita mengingat pengorbanan Tuhan dengan cara mengundang Roh Kudus hadir ke dalam diri kita, supaya Tuhan itu sendiri melalui Roh-Nya berkarya, memberikan hukum kepada kita, sehingga kita bisa mengerjakan seluruh tuntutan hukum-hukum Taurat yang ada pada waktu itu. Baik Bapak Ibu, demikianlah sedikit sajian dalam materi kita ini. Barangkali ada di antara kita yang rindu ingin bertanya, atau ada yang mungkin yang terlewatkan yang Bapak Ibu ingin sampaikan, boleh, silakan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, mari kita membuka buku nyanyian kita dari 467 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Kalau makna tulis yang rumah malah ya. Jadi gini, sewaktu orang Israel di padang gurun yang ada ular gunung api ya, gunung api namanya, gunung api orang Israel ya. Lanjutlah dulu, Pak. Lanjutlah dulu.
Jadi setiap orang yang kan merasa tidak mengenal kebenaran Tuhan kan patut lagi. Dan bagi siapa yang mengenal, yang melihat ular tembaga yang dibuat oleh Musa, dan dia akan sembuh. Kalau kita refleksi ke zaman ini hal itu, ya memang bagaimana kita merefleksikan itu ke zaman kita? Apakah sama dengan teologisnya? Tadi mau di sini bersama, maksudnya refleksikan kita sekarang ini dengan jemaat pengenalannya, pemahamannya lah ya. Hanya memandang salib bahwa dia terselamatkan. Seperti itu, Mas. Baik. Pertama kita harus mengetahui dulu mengapa mereka dihukum. Ya kan, dengan dipagut ular kan. Jawabannya karena mereka tegar tengkuk. Karena mereka tidak mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui hambanya Musa, sehingga mereka dihukum. Maka jawaban teologianya, Tuhan memakai hukuman untuk mengingatkan umatnya supaya kembali kepada kedaulatan Tuhan. Kemudian Tuhan itu kan kasih, maka tidak selamanya dia membenci dan tidak selamanya dia mendendam. Lalu dia memberikan anugerah kepada orang yang mau berubah. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga. Ya kan? Memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga. Kemudian ada di sana, barang siapa yang mau melihat tembaga itu, ular tembaga itu, dia akan disembuhkan. Nah, pertanyaannya, kira-kira orang yang sembuh itu apa? Karena melihat ular tembaga atau karena melakukan perintah Tuhan dari Musa? Bukan karena melihat ular tembaganya, iya kan? Karena kalau kita membaca ke perikop yang selanjutnya, ya, ular tembaga itu kan dihancurkan juga itu. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak berpeluang untuk menyembah ular tembaga. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan mereka itu bukan karena ular tembaganya, tapi karena mereka mau melakukan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Barang siapa yang melihat ular tembaga, jadi perintahnya di situ. Mereka melakukan perintah itu, lalu mereka sembuh. Itu makna teologianya. Jadi dalam kehidupan kita sekarang ya sama memang. Budang do siat kita nanti gertengkukkan. Maka kita perlu juga memahami bahwa kesulitan hidup yang kujalani sekarang ini mungkin saja itu refleksi dari ketegartengkukanku tidak melakukan perintah Tuhan dalam kehidupanku misalnya. Maka sekarang ada perintah nih melalui firman Tuhan ini. Barang siapa mau memandang salib, kita sekarang sesuai konteks teks ini kan. Barang siapa mau memandang salib, caranya apa? Tadi dalam kesimpulan transformasi rohani, ya kan? Nah, dengan cara mau meninggalkan tabiat lama, lalu meminta pengampunan dosa, berarti dia melakukan. Jadi sama dalam kehidupan sekarang, makna teologinya sama seperti itu. Ya, maka Roh Kudus akan masuk dan Roh itu sendiri akan menuntun kita untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah yang dinubuatkan Nabi Yeremia ya. Ya, Nabi Yeremia kan yang dalam nats epistel kita. Itulah yang disebut dengan hukum yang baru, ya kan? Nah, maka tidak perlu jadi sasitong na ida manginang persoalan na buasa terjadi clash, buasa terjadi pertentangan antara kami dengan kamu. Jawabannya adalah salah satu di antara kita ada yang tidak dikendalikan Roh Kudus. Sehingga orang yang tidak dikendalikan Roh Kudus pasti pekerjaannya kan menghujat kan, menolak, tidak mau menerima.
Tapi ketika sama-sama 2 orang atau 3 orang yang sama-sama dikuasai oleh Roh Kudus, kata Yeremia dalam nas epistel, tak pola perlu nasira marsipati orang. Aidi patigor tot ni di batado rohani nasira. Kan ini. Semua hari misalnya adong mau takut tuh kamu. Apa memang masuk hingok dong. Apa yang sebulan dak pugar kan. Apa kubering amang matondang. Bro, sorry juga. Lupa aw, sugo marah utak kiri. Apa yang sih harus sugo nih? Iturin namanya marsira ko tuh. Ali coba kalau misalnya salah satu di antara kami tidak dikuasai oleh Roh Kudus, pasti dong akan, ayo ya lah partita ho gajin nasone jalo ho sana nang kepala 10.000 sudah garho indakan zona kami berbeda mahulan alani. Nah itu loh maksudnya. Jadi kita bayangkanlah kalau semua di antara kita dikuasai oleh Roh Tuhan, ya mungkin itu nggak akan terjadi. Gitu. Oke, Bang? Oke, Bang. Masih ya, terakhir, Bang. Iya. Kenapa ayat yang tadi yang Yohanes 3 ayat masih itu, kenapa jadi ini ayat pokoknya waktu itu Bang? Apa sejarahnya ini? Iya. Sampai dalam bahasa seperti itu. Betul ya. Aku kurang tahu nih. Kenapa seperti ini dalam bahasa seluruh dunia? Iya. Jadi memang jawabannya karena seluruh kepenuhan Alkitab kita dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, benang merahnya ada pada penebusan Kristus. Itu benang merahnya. Jadi penebusan Kristus itu bahkan sejak dalam kitab Kejadian itu sudah dinubuatkan. Kita tahu Yohanes 3 ayat 16, Kejadian 3 ayat 15 kan yang disebut dengan proto evangelium kan, di mana aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dengan keturunanmu kan. Nah, jadi ya memang itulah benang merah dari seluruh kehendak Tuhan dalam Alkitab. Jadi mungkin saja itu menjadi ayat favorit yang diambil. Meskipun sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain kan yang bisa dibikin ragam bahasa. Oke, ada lagi, Bang? Kamu Bapak? Oke, Bang Arum beta buat buku deta buku nyanyian nomor 467. Memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu, tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku, pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa di surga dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kita nyanyikan. Amin.